Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, apa kabar? Saya selalu berharap Bapak Ibu baik-baik saja, mengingat kesetiaan Tuhan tidak perlu diragukan. Puji Tuhan. Kita kembali bisa mendengarkan firman Tuhan itu semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, agar kita tetap selalu dalam kekuatan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali untuk mendengar firman-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu agar kami hidup sesuai rencana-Mu. Terima kasih Bapa, berkati pemberitaan firman-Mu ini, nama-Mu saja yang kami permuliakan. Dan kami selalu mengikuti setia dalam kebenaran-kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tema kita pada hari ini adalah pentingnya kesadaran agar kita tetap di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Pentingnya kesadaran agar kita tetap di dalam ajaran kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Saudara, akhir-akhir ini mengingat semakin masifnya penyesat-penyesat di dalam menyampaikan firman Tuhan, di dalam menyampaikan khotbahnya, saudaraku, yang melepaskan dari konteks-konteksnya, sehingga sangat memprihatinkan dan sehingga banyak menyesatkan umat Tuhan. Untuk itu, saudaraku, kita harus mempunyai kesadaran yang sungguh-sungguh dalam hal ini. Jangan sampai hanya sekedar mengaminkan, kemudian Bapak Ibu tersesat. Dan kesadaran ini saudaraku harus tetap terjaga, karena ada alam bawah sadar yang bisa mempengaruhi kita tatkala kita kecewa, tatkala kita berhawa nafsu tatkala kita ini hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi penting kesadaran ini terjaga. Untuk itu Bapak Ibu, agar kesadaran kita tetap terjaga di dalam ajaran kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, yang pertama adalah siapa yang kita peduli, saudaraku? Siapa yang kita peduli? Kita lihat, saudaraku, sadarlah apa yang kita peduli. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, Paulus ini mempunyai rasa tanggung jawab yang sangat luar biasa terhadap Injil yang dia beritakan. Bertanda dia menyadari bahwa ini sangat serius. Pemberitaan firman Tuhan ini sangat serius Bapak Ibu. Jadi dia mengatakan kalau ada yang memberitakan Injil yang lain, termasuk dirinya, terkutuklah dia. Termasuk saya. Kalau saya memberitakan Injil yang lain, terkutuklah saya. Bertanda apa? Kita harus menyadari Bapak Ibu, banyak penyesat-penyesat di sekitar kita yang kita boleh uji maksud dan tujuan dan motivasinya menyampaikan seakan-akan tanda kutip firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan. Itu kehendaknya sendiri yang melepaskan dari konteks-konteks kebenaran. Ini perlu Bapak Ibu menyadari. Jadi jangan sampai Bapak Ibu disesatkan dan akhirnya bukan mempermuliakan Tuhan, tetapi mempermuliakan manusia. Ini penting loh Bapak Ibu. Jadi kesadaran kita akan kepedulian Injil yang kita dengar, Injil yang kita seakan-akan dengar dari pemberita firman Tuhan, itu kita perlu uji lagi Bapak Ibu. Uji motivasinya, uji tujuannya, uji konteksnya. Agar kita tidak disesatkan. Ini banyak umat Tuhan tidak menyadari dalam hal ini.
Sehingga saudaraku, dia malah menjadikan manusia sebagai sebagai seperti Tuhan, Bapak Ibu. Tetap Yesus saja yang kita permuliakan. Kita bukan untuk mencari berkenannya manusia kepada kita, tetapi Yesus yang berkenan kepada kita. Hati-hati saudaraku dengan pemberita-pemberita Injil palsu, yang mana sebetulnya dia sedang mencari popularitas, dia sedang mencari ketenaran, dan sedang mengabdi kepada mamon. Nah, kita ikut-ikutan di situ, terkutuklah dia, terkutuklah pengikut-pengikutnya, terkutuklah kita juga, saudaraku, kalau kita masuk dalam perangkap hal tersebut. Makanya, saudaraku, sadarilah apa yang kita peduli. Kita benar-benar harus teliti di dalam mendengarkan firman Tuhan, di dalam mendengarkan pengkhotbah berbicara. Kalau kita tidak teliti, kita tidak peduli, pokoknya yang penting amin, telingaku senang amin, hatiku senang amin. Sehingga kita menolak pengajaran-pengajaran yang keras, pengajaran-pengajaran yang benar. Sehingga kita tidak peduli lagi kepada nilai-nilai pertobatan. Yang kita aminkan adalah hanya bicara soal kedagingan, bicara keduniawian, bicara materi. Nah, ini sangat celaka, saudaraku, bagi kita apabila sudah menjadi korban pembicara tersebut. Kita perlu hati-hati dalam hal ini, Bapak Ibu. Jadi sadarilah apa yang kita peduli, supaya kita mengadakan pemeriksaan dan merenungkan apa yang si pembicara bicara, agar kita hidupnya tidak mempermuliakan manusia, tetapi kita mempermuliakan Tuhan Yesus. Jadi Injil yang Paulus beritakan adalah untuk mempermuliakan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan mencari dia berkenan kepada manusia. Makanya saudaraku, kita benar-benar harus teliti mulai saat ini, amin. Sebab alam sadar itu hanya 12%. Dia mudah sekali lemah, tatkala alam bawah sadar yang 88% itu menguat. Bila manakah alam sadar itu melemah? Bila kita kecewa, bila kita tidak rendah hati, bila kita menjadi sombong, bila kita itu yang mencari Tuhan hanya sekedar mencari manusia, bukan mencari Tuhan yang sebenarnya, Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya kita mengandalkan manusia dan akhirnya kita menjadi terkutuk. Hati-hati ya Bapak Ibu. Mulai saat ini Anda mesti serius menyadari akan nilai kepedulianmu terhadap Injil yang diberitakan oleh pengkhotbah tersebut. Bila tidak mempermuliakan Tuhan, Bapak Ibu jangan mendengarkan lagi si pembicara tersebut. Ya kan, karena dia sedang menyimpang dari jalan Tuhan dan sedang mencari nilai-nilai kepopularitasnya, bukannya nilai mempermuliakan nama Tuhan. Ingat baik, Injil yang benar adalah Injil yang mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kelihatannya, kedengarannya tidak nyaman dalam telinga kita, tetapi dia akan menyampaikan firman Tuhan ini dengan kebenarannya, dengan kebenaran Tuhan, dan dia tidak peduli akan nilai-nilai jemaat suka atau tidak suka. Yang penting di sini firman Tuhan diberitakan, teguran, ajaran, nasihat selalu diberitakan oleh pengkhotbah tersebut. Itulah pengkhotbah yang benar. Perlu Bapak Ibu menyimak hal sungguh-sungguh, jangan sampai mengaminkan hal yang salah. Anda akan terkutuk. Ini penting bagi setiap kita. Jadi sadarilah apa yang kita peduli. Jadi mulai saat ini telitilah sebelum Bapak Ibu benar-benar mendengarkan pemberita tersebut berbicara di mimbar. Kalau tidak demikian, Bapak Ibu akan mempermuliakan manusia, bukan mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, sadarilah apa yang kita pelajari. Kolose 2 ayat 6-15. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menuruti Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam kebaptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan
juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudaraku, kita ini harus menyadari apa yang kita pelajari. Pelajaran penting dan mendalam di sini adalah hiduplah tetap di dalam ajaran kebenaran Kristus Yesus saja yang telah kita terima, berdiam dan berakar di dalam Yesus Kristus. Kemudian janganlah sekali-kali goyah dengan filsafat-filsafat kosong dan ajaran-ajaran penyesat-penyesat yang ada di sekitar kita. Jadi saudaraku, apa yang kita pelajari mesti kita sadari. Jangan sampai yang kita pelajari ternyata filsafat-filsafat kosong, filsafat-filsafat dunia yang kita serap di dalam nilai kehidupan kita yang menjadikan kita celaka. Yang kita pelajari adalah firman Tuhan. Yang siapa Kristus Yesus, bagaimana anugerahnya, bagaimana kasihnya, bagaimana kesetiaannya, bagaimana kuasanya. Itu yang sungguh-sungguh kita pelajari Bapak Ibu. Dan menghasilkan nilai kesetiaan, menghasilkan nilai keimanan yang teguh dan kokoh. Bukan ini mempelajari filsafat-filsafat dari nenek moyang yang tidak karuan Bapak Ibu. Yang memunculkan animisme, yang memunculkan sinkretisme, yang memunculkan penyimpangan dari jalan-jalan kebenaran Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita adalah seteru Tuhan. Janganlah kita seperti itu. Makanya apa yang kita pelajari, di dalam apa yang kita dengar, apakah betul itu adalah pemberita firman Tuhan? Apakah itu adalah seorang ahli filsafat, seorang ahli dongeng? Jangan saudaraku, kalau kita mendengar hal tersebut, pada akhirnya saudaraku, iman kita tidak bertumbuh. Bahkan iman kita bisa mati. Makanya di sini kepedulian terhadap apa yang kita pelajari ini serius, harus serius Bapak Ibu. Iya kan, mungkin kita rajin mengikuti persekutuan-persekutuan doa, tapi ingat baik, banyak sekali penyesat-penyesat Bapak Ibu yang menyusup di persekutuan doa yang bukan mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Yesus Kristus, tetapi dia masukkan filsafat-filsafat dongeng-dongeng dari nenek moyang sehingga pada akhirnya memunculkan nilai sinkretisme, menduakan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu, hati-hati dalam hal kita mempunyai kepedulian. Ya kan saudaraku, kalau kita nggak menyadari nilai apa yang kita pelajari, hasilnya adalah boncos, hasilnya adalah penyimpangan, hasilnya adalah melawan Tuhan, memberontak kepada nilai Tuhan. Amin saudaraku, hati-hati ya. Jadi sadarilah apa yang kita pelajari. Yang kita pelajari adalah hanya kebenaran firman Tuhan di dalam Yesus Kristus saja. Di luar itu tidak ada kebenaran lain. Penting ya Bapak Ibu, jangan sampai kita menggantikan iman kita tanpa sadar dengan nilai-nilai keduniawian, nilai-nilai filsafat-filsafat yang kosong, akhirnya kita tersesat dan akhirnya bisa juga kita terhilang. Hati-hati ya Bapak Ibu. Yang ketiga, sadarilah apa yang kita penuhi. Sadarilah apa yang kita penuhi. Roma 6 ayat 11 sampai 14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Maaf. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Orang yang di bawah kasih karunia tidak lagi dikuasai oleh dosa. Siapa yang bilang tatkala kita dikuasai oleh kasih karunia bisa lagi berbuat dosa, boleh lagi berbuat dosa? Tidak boleh Bapak Ibu. Jadi hidup kita itu untuk memenuhi standar siapa? Ya kan, untuk memenuhi standar manusia apa standar Tuhan? Ini penting. Ya kan saudaraku, sudah banyak umat Tuhan saudaraku kondisinya tersesat Bapak Ibu.
Ternyata tanpa disadari dia sedang memenuhi standar manusia. Iya kan? Dan dia sedang bukan memenuhi standar Tuhan. Dan akhirnya kondisinya morat-marit. Kondisinya sedang dalam keberdosaan. Standar Tuhan, jikalau kita hidup di dalam kasih karunia, kita tidak lagi mau berbuat dosa atau tidak berbuat dosa lagi. Seharusnya demikian. Makanya itu kita perlu kesadaran yang tinggi. Apa yang kita sedang penuhi, Bapak Ibu? Keinginan apa yang kita sedang tuju? Kondisi apa yang sedang kita bermotivasi di dalamnya? Sebaliknya penuhilah diri kita dengan kesadaran yang sungguh untuk hidup sebagai senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Ingat baik, penuhilah dirimu sebagai senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Supaya hidupmu penuh dalam kemuliaan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan penuh dalam kehendak Tuhan, dan hidupmu menjadi pelaku firman Tuhan dan setia di dalamnya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ingat, upah dosa adalah maut. Jadi saudaraku, sadarilah apa yang kita sedang penuhi dalam hidup ini. Memenuhi standar Tuhan atau memenuhi standar manusia. Ingat baik ya Bapak Ibu, jangan kau turunkan standar Tuhan menjadi standar manusia. Sehingga kondisi kita mengalami ketidaknyamanan, kondisi kita mengalami keberdosaan. Bisa dibayangkan, upah dosa adalah maut. Seringkali saya melihat, ya kan saudaraku, panutannya bukan Yesus Kristus tetapi Tuhan, tetapi manusia. Orientednya bukan Yesus Kristus tetapi manusia. Nah, kalau kita punya kebenaran dibajak oleh pembicara-pembicara penyesat, Bapak Ibu, kita yang celaka. Makanya perlu kita menyadari apa yang kita sedang penuhi di dalam diri kita. Apakah ucapan syukur, atau malah kita bersungut-sungut, atau kita malah kecewa, atau malah kita murtad. Perlu kita hati-hati Bapak Ibu. Ingat baik, sadarilah apa yang Bapak Ibu sedang penuhi dalam kehidupan kerohanianmu. Kehendak Tuhan atau memenuhi kehendak manusia. Itu patokan yang jelas Bapak Ibu. Kalau kehendak manusia, kita akan terkutuk. Kalau kehendak Tuhan, kita akan diberkati. Haleluya. Ada amin. Jangan sampai kita tersesat di situ Bapak Ibu. Makanya penting kesadaran ini. Makanya penting kesadaran apa yang kita akan penuhi dalam hidup ini, yaitu selalu dalam kehendak Tuhan, dipimpin oleh kehendak Tuhan, dan hidup oleh karena maunya Tuhan. Itulah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Ingat baik Bapak Ibu, hidup kita hanya satu, untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk mempermuliakan manusia. Iya kan saudaraku, ini penting bagi setiap kita agar kita menyadari nilai hidup kita, ia kan selalu berjalan dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran-kebenaran manusia punya buatan. Haleluya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, sadarilah apa yang kita pahami. Sadarilah apa yang kita pahami. 2 Korintus 11 ayat 3-6. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikannya kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima dari Injil yang lain, daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakan kepada kamu pada segala waktu di dalam segala hal. Yang keempat, sadarilah apa yang kita pahami. Pemahaman kita kurang terhadap firman Tuhan, terhadap larangannya, itu akan dipergunakan oleh si iblis dan kita akan disesatkan. Ingat baik, iblis itu pemahamannya selalu terbalik dari kehendak Tuhan, terbalik dari firman Tuhan. Ingat Adam Hawa, kata Tuhan, buah pohon itu jangan kamu makan. Tatkala kamu makan, kamu akan mati. Kata iblis, engkau tidak apa-apa memakan buah itu. Nah itu, saudaraku. Makanya kalau ada nilai pengajaran kebalikan dari kebenaran, kebalikan dari firman Tuhan, itu dari iblis. Pemahaman kita harus sungguh-sungguh serius Bapak Ibu. Kalau enggak, Anda dibawa ke pemahaman iblis. Tuhan bilang tidak boleh, iblis bilang boleh. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, di sekeliling hidup kita. Iya kan? Pemahaman-pemahaman yang salah. Jadi ingat baik, kalau titik tolak
pemahaman yang diputar balik dari firman Tuhan itu dari iblis. Sadarilah itu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu enggak tersesat. Supaya Bapak Ibu tidak dalam hukuman Tuhan. Supaya Bapak Ibu tidak mati dalam hukuman Tuhan. Ini penting. Makanya di situ kesadaran ini muncul pada saat ada peristiwa Adam Hawa. Ya, seperti yang telah disesatkan pikiran-pikirannya dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Saudaraku, kedagingan itu selalu meminta nilai kenikmatan. Tetapi firman Tuhan itu meminta kita kepada nilai pengorbanan. Ini penting, di mana yang kita ikuti dari dua hal tersebut. Kalau kita tidak mau berkorban, tidak mau ada harga yang dibayar, mengikuti perintah Tuhan, nanti kita akan pemahamannya salah. Sehingga pada ini kita buat firman Tuhan itu banyak aturan. Sehingga kita mengikuti aturan-aturan yang iblis buat. Nah, akhirnya kita celaka. Hati-hati ya Bapak Ibu, pemahaman yang salah selalu dikemukakan oleh iblis. Pemahaman yang benar adalah firman Tuhan, kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Ingat baik, jikalau ada yang mengajar pemahaman kebalikan dari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, itu dari iblis. Ya kan, itu dari penyesat. Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh bujuk rayunya. Jangan sampai Bapak Ibu terhilang. Ingat baik ya, ini mudah sekali Bapak Ibu mengentarai untuk menjaga kesadaran kita agar kita tidak terbujuk rayu oleh nilai-nilai kejahatan dan si jahat. Amin saudaraku, pahamilah, sadarilah apa yang kita pahami, supaya kita tetap dalam pemahaman firman Tuhan yang benar, yang adalah kebenaran dan kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, yang selanjutnya Bapak Ibu, yang selanjutnya kita lihat saudaraku 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, yang telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, tulisan-tulisan Rasul Paulus tentang anugerah, tentang panjang sabarnya Tuhan, tentang kasih karunia Tuhan, saudaraku, itu diputarbalikan dengan pemahaman yang salah. Jadi di situ ada pemahaman yang salah, sekali selamat tetap selamat. Padahal bukan itu tujuan Paulus menulis itu, saudaraku. Kalau kita salah paham tentang tulisan-tulisan Rasul Paulus, yang adalah dia menghargai kasih Allah yang begitu besar, kasih Allah yang luar biasa, sehingga kita sesungguhnya sedang mempermainkan kasih Allah. Karena kita atas nama kasih karunia, atas nama kesabaran Tuhan, kita bikin dosa tidak apa-apa. Nah, itu pemahaman yang salah Bapak Ibu. Sadarlah, itu pemahaman yang salah. Makanya Petrus juga mengakui banyak ya kan, tulisan-tulisan Paulus disalahpahami, sehingga merupakan kebinasaan bagi mereka. Hati-hati ya Bapak Ibu. Ya kan, Paulus menghargai kasih karunia, Paulus menghargai anugerah. Sebab kasih karunia dan anugerah itu semua terdapat dalam tulisan-tulisan Paulus. Betapa dia sangat menghargai panjang sabarnya Tuhan. Karena dia orang berdosa, Tuhan begitu sabar dan menyelamatkan dia. Bukan berarti diputar balik. Atas nama kasih karunia kita bikin dosa, tidak apa-apa. Hati-hati ya Bapak Ibu dengan penyesat-penyesat semacam ini. Sehingga kita padanya akan binasa bersama dengan mereka. Kita jangan sampai memanfaatkan anugerah Tuhan, saudaraku, padahal kita tidak mau bertobat, untuk pemuasan hawa nafsu kita, untuk tujuan-tujuan yang lalim, untuk tujuan-tujuan yang berdosa. Hati-hati ya Bapak Ibu. Pemahaman yang salah tentang tulisan Rasul Paulus adalah kebinasaan bagi orang yang tersebut. Supaya kita menyadari dalam hal ini, jangan sampai kita salah paham. Sadarlah itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang kelima, sadarilah apa yang kita patuhi. Sadarilah apa yang kita patuhi. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Sadarilah apa yang kita sedang patuhi. Tuhan
atau manusia. Ingat baik, tatkala kita tidak menyadari yang kita patuhi manusia, terkutuklah orang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita introspeksi atas kesadaran kita. Yang kita patuhi itu manusia apa Tuhan? Kalau manusia kita akan terkutuk. Kalau Tuhan kita akan diberkati. Dia seperti pohon yang ditanam di tepian air, berbuah pada musimnya dan tidak pernah mengalami tahun-tahun kering. Itu Yeremia 17 ayat 7-nya dan 8-nya. Ingat baik Bapak Ibu, ketidaksadaran akan nilai apa yang kita patuhi itu berbahaya. Jadi kita perlu harus sadar, selalu sadar yang kita patuhi hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Kemudian kita lihat Yesaya 30 ayat 1-3. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Lihat saudaraku. Jadi celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, ya kan, dan yang memasuki persekutuan yang bukan dorongan oleh rohku. Nah kembali saudaraku, ya kan, kalau kita tidak menyadari apa yang kita patuhi dan siapa yang kita patuhi, akhirnya kita mengalami ketidaknyamanan, penderitaan yang sangat lama. Ini penting bagi kita untuk menyadari. Jadi siapa yang kita patuhi itu hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Dorongan kita beribadah hanya dorongan dari Roh Kudus, bukan dorongan dari roh mamon, bukan dorongan dari roh tetek bengek kedagingan yang membuat kita bukan mempermuliakan Tuhan. Ternyata kita ingin memanfaatkan Tuhan, sehingga padanya kita ditolak mentah-mentah, dimuntahkan. Matius 7:21, dia kan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melainkan melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi dorongan kita beribadah, dorongan kita masuk dalam sebuah persekutuan hanya dorongan dari Roh Kudus, bukan dorongan dari roh lain. Ya kan? Bukan dorongan dari roh kedagingan, roh keduniawian, bahkan dorongan dari roh setan yang membuat kita menghalang-halangi, yang membuat kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Hati-hati ya Bapak Ibu. Siapa yang kita patuhi, kita harus sadari. Kalau tidak demikian Bapak Ibu, kita itu sudah menyimpang dari jalan Tuhan, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kebinasaan. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bapak Ibu, hendaklah kita harus terkontrol alam sadar kita, yang selalu hanya untuk mempermuliakan Tuhan, bukan mempermuliakan manusia. Apa yang kita peduli, apa yang kita sadari ini penting, apa yang kita patuhi ini penting, supaya tetap kita menyadari, kita tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan, setiap saat, setiap waktu, sepanjang umur hidup kita. Nama Tuhan kita permuliakan. Haleluya. Saya berdoa, terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami benar-benar menjaga alam sadar kami agar kami tidak tersesat. Untuk boleh kami selalu mengoreksi hal-hal yang kami yakini, apakah dari Tuhan atau bukan, apakah penyimpangan atau bukan, sehingga kami benar-benar selalu minta dipimpin oleh kehendak Roh Kudus yang selalu menyadarkan kami akan nilai-nilai kebenaran kehendak Tuhan, dan nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan puji syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih kepada dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya.